Setelahnya, Shin pun berpindah di tempat tetua dan pengawalnya menginap. Sebenarnya siapa orang itu? Bahkan setelah mengalaminya sendiri, aku masih tidak percaya dia berhasil melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh dokter ahli. Rasanya seperti mimpi. Sadao, memangnya mungkin melakukan ini kalau jadi ahli bela diri? Ucap sang tetua ke pengawalnya. Tidak, saya bahkan belum pernah mendengar ada metode untuk mengeluarkan ki kotor, jawab sang pengawal. Tapi, kau tahu tentang teknik penyerapan kan? Ucap lagi tetua ke pengawalnya. Teknik penyerapan artinya menyerap energi internal seseorang untuk dijadikan energi milik sendiri. Tapi lama-lama pembuluh darahmu bisa pecah sehingga teknik itu digolongkan sebagai seni bela diri iblis. Bahkan kalau benar itu teknik penyerapan, menyerap ki kotor sama saja bunuh diri. Kalau racun pasti ada penawar racunnya. Tapi ki kotor bukan racun, melainkan hanya menumpuk seiring waktu. Jelas sang pengawal ke tetuanya sembari mengingat kejadian sebelumnya. Lalu Shin mundur sewaktu Suryong selesai mengobati sang tetua. Kau sungguh baik-baik saja? Tanya tetua ke Suryong yang kala itu terlihat tidak baik-baik saja. Iya, kalian berdua silakan istirahat. Saya merasa tidak enak badan dan harus mandi, jawab Suryong. Tatkala mereka berdua berjalan kembali pulang ke tempat mereka menginap, terjadi sedikit obrolan antara sang pengawal dan tetuanya. Anu, tetua, sapa sang pengawal ke tetuanya. Orang itu tadi bisa saja mati, terang sang pengawal ke tetuanya. Mendengar itu, sontak sang tetua pun kaget. Tapi kenapa? Hanya demi 10.000 perak? Tanya sang tetua. Orang itu berjanji akan membuat tetua lolos masuk perguruan Azure Dragon. Untuk menepati janjinya itu, saya rasa dia sampai mau mempertaruhkan hidupnya, jawab sang pengawal. Itu, aku telah memberinya tugas yang sulit rupanya. Setelah Yang Mulia memberiku perintah, hidup beberapa tahun lagi lalu mati dengan tenang, ujar sang tetua ke pengawalnya. Sementara di tempat Suryong, terlihat Suryong sedang fokus melakukan kultivasi untuk menetralkan semua energi yang telah diserapnya tadi. Kalau tetap fokus, maka setidaknya aku bisa mencapai puncak keempat teknik penentang takdir dewa kan? Pikir Suryong dalam benaknya sembari terus melakukan kultivasinya. Kemudian Shin berganti keesokan harinya. Kakek, kenapa melakukan ini pagi-pagi begini? Tanya Suryong sembari terlihat sang tetua melakukan duduk penghormatan. Aku memikirkan hal yang sudah kau berikan padaku, padahal aku cuma setengah bercanda, tapi kau menanggapinya dengan serius, dan bahkan membahayakan tubuhmu demi menolongku, ucap sang tetua ke Suryong. Maaf, apa maksud kakek? Tanya Suryong dengan sangat terkejut ke sang tetua. Tidak perlu malu-malu begitu. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras mengikuti jejakmu, ucap lagi sang tetua ke Suryong. Mendengar ucapan tetua itu, Suryong pun menjadi agak kebingungan karenanya. Sungguh tidak sopan, aku belum memberitahu namaku pada guru. Namaku adalah Gong Son Su, ucap sang tetua, yang nantinya akan kita panggil dengan namanya Gong Son Su yang telah menjadi murid ketiga Suryong. Guru, jadikanlah aku sebagai muridmu, tolong ajari aku apa saja, lanjut ucap Gong Son Su sembari melakukan sujud penghormatan kepada sang guru. Aduh, kenapa Anda begini? Bersikaplah seperti kemarin saja tolong. Dan kau, kenapa cuma diam saja? Ucap Suryong merasa tidak enakan melihat Gong Son Su bersikap seperti itu kepadanya. Sembari juga meminta pengawalnya untuk bertindak kepada tetuanya. Aku menghormati keinginan tetua, saut sang pengawal ke Suryong. Aduh, ini gila. Aku tidak akan bicara seenaknya pada kakek. Kalau tidak, nanti aku makin tidak nyaman, ucap Suryong ke Pak Tua Gong Son Su. Aku memang berhasil mencapai puncak keempat teknik penentang takdir dewa berkatnya, tapi tidak perlu diberitahu kan? Gumam Suryong dalam benaknya dengan merasa tidak enakan ke Pak Tua Gong Son Su.
Setelah itu, lalu Suryong mengarahkan Pak Tua Gong Sonsu ke lapangan latihan untuk melakukan latihannya. Yang sudah ada, kedua muridnya yang lain sedang berdiri bersiap di lapangan latihan mereka. Pertama, pemanasan dulu seperti kemarin, ucap Suryong memberikan instruksi dengan sangat ceria ke para murid-muridnya. Ho, badanku ringan sekali seperti bulu, ujar Pak Tua Gong Sonsu sembari melakukan gerakan latihannya. Kakek terlalu cepat, pelan-pelan saja, ucap Suryong memperingati Pak Tua Gong Sonsu. Tak lama setelahnya, terdengar bunyi krek di pinggang Pak Tua Gong Sonsu. Baru saja dibilangi pelan-pelan, ucap Suryong. Tetua, teriak sang pengawal mengkhawatirkan tetuanya itu. Encok, sahut Pak Tua Gong Sonsu sembari menahan sakitnya. Ada, masih panjang perjalanan kita nih, keluh Suryong di dalam benaknya, sembari juga terlihat kedua murid yang lain memperhatikan kejadian itu dengan ekspresi wajah yang bingung. Kemudian, scene berpindah di perguruan Azure Dragon. Terlihat Suryong dan Maigo Crayon sedang berjalan bersama sembari sedikit mengobrol. Kau sudah mulai mengajar les? Tanya sang kakek. Iya, ada Won Kang dan bocah kecil berusia 15 tahun. Juga Pak Tua berusia 65 tahun. Jawab Suryong ke kakeknya. 65? Oh, hampir seusia denganku, sahut Maigo Crayon dengan ekspresi yang sedikit kaget. Kondisi tubuh kakek itu lumayan bagus dan semangatnya juga tinggi, lanjut ucap Suryong ke kakeknya. Kalau dia lolos seleksi, dia akan jadi murid tertua sepanjang sejarah, terang Maigo Crayon ke cucunya. Yang berusia 15 namanya Wiji Cheon dan potensinya luar biasa. Dia akan jadi murid terbaik yang lolos seleksi tahun ini, terang lagi Suryong ke kakeknya itu. Tiba-tiba terdengar ada suara yang menyela perbincangan mereka berdua. Siapa yang akan jadi murid terbaik? Ucap seseorang ke Suryong. Ternyata yang bertanya itu adalah Nam Gongsu yang juga sedang berjalan bersama ketiga muridnya. Pak Kepala Murid, Anda sedang patroli ya? Tanya Nam Gongsu ke Maigo Crayon. Benar, siapa murid-murid di belakangmu? Jawab Maigo Crayon dan bertanya balik ke Nam Gongsu. Mereka adalah murid-murid saya. Mereka sudah pasti lolos seleksi masuk tahun ini. Jadi saya mengajak mereka berkeliling. Saya yakin murid terbaik tahun ini adalah salah satu dari mereka bertiga, terang Nam Gongsu sembari juga memperkenalkan ketiga muridnya itu. Saya pelajar junior Murim, Nam Gong Seok menyapa Anda. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan pendekar pedang harimau legendaris. Sapa sang murid yang bernama Nam Gong Seok ke Maigo Crayon. Tidak perlu basa-basi begitu. Jadi kau dari klan Nam Gong ya? Sahut Maigo Crayon juga bertanya balik ke murid itu. Ya, itu benar, jawab singkat Nam Gong Seok. Ngomong-ngomong guru, siapa itu Wiji Cheon? Aku sudah mengingat semua siswa dengan potensi luar biasa yang akan ikut ujian masuk. Tapi aku belum pernah dengar nama Wiji Cheon, ucap Nam Gong Seok ke gurunya. Tidak usah mengkhawatirkan hal itu, bahkan binatang saja menyayangi anaknya sendiri, ucap Nam Gongsu menjawab muridnya. Ah, begitu ya? Lanjut ucap Nam Gongsu lagi ke Suryong. Seketika dengan mata yang tajam, Suryong terus memperhatikan Nam Gong Seok. Ah, salam juga guru. Pengetahuan saya kurang, jadi tidak tahu nama Anda. Tolong beritahu saya yang masih kurang ini. Sapa juga Nam Gong Seok ke Suryong. Lihat bocah ini, dasar bocah licik, gumam Suryong. Nama aku Baik Suryong, sahut juga Suryong ke Nam Gong Seok. Mendengar nama itu, Nam Gong Seok pun sedikit bingung setelah mengetahuinya. Ah, Baik Suryong, si tukang pamer, sahut juga murid lelaki lainnya sembari menunjuk ke arah Suryong. Joma, hati-hati kalau ngomong, mungkin saja dia akan mengajar kita tahun ini, sahut juga murid wanita memperingati rekannya yang bernama Joma itu. Tapi tentu saja paling 3 bulan terus diganti, lanjut lagi ucap murid wanita itu dengan lantamnya.
Bocah-bocah ini, gumam Suryong dengan kesal sembari menahan amarahnya ke murid-murid Nam Gongsu. Tolong jangan terlalu tersinggung dengan perkataan anak-anak ini, ucap Nam Gongsu ke Suryong. Iya, sepertinya mereka sudah belajar banyak dari kepribadian guru Nam Gongsu, sindir Suryong ke Nam Gongsu. Cukup, kalian berdua, sela Maegu Kreon ke Nam Gongsu, juga Suryong. Oh iya, katanya Anda menjemput Won Kang dari asramanya, tanya Nam Gongsu. Ah, dia punya banyak potensi, jadi saya mengajarnya secara terpisah, jawab Suryong. Dia memang punya potensi, tapi dia adalah murid yang sangat pemalas. Mengajak murid-murid gagal untuk memenangkan kompetisi bela diri surgawi. Ambisi Anda sangat besar ya, ucap lagi Nam Gongsu ke Suryong. Mari kita lihat sampai mana ambisi itu bisa bertahan. Ayo pulang, lanjut ucap Nam Gongsu sembari memberi perintah ke muridnya. Hei, Nam Gongsu, panggil Suryong. Nam Gongsu pun menoleh melihatnya. Apa kau mau taruhan denganku? Tanya Suryong ke Nam Gongsu. Taruhan, sahut Nam Gongsu dengan ekspresi yang sedikit bingung ke Suryong. Murid-murid gagal, beraninya kau menghina murid-muridku. Itu sama saja dengan menghinaku, gumam Suryong dalam benaknya. Ujian masuk tahun ini, mari kita lihat murid siapa yang lebih baik, ucap Suryong lagi ke Nam Gongsu. Tidak masuk akal, sahut datar Nam Gongsu menanggapi ucapan Suryong itu. Guru baik tampaknya sangat menyukai taruhan. Anda sungguh berpikir bisa menang, lanjut ucap Nam Gongsu menanggapi tantangan Suryong. Kalau takut, Anda tinggal menolak saja kan? Kalau aku menang, aku akan mengambil alih salah satu kelas guru Nam Gong, sahut juga Suryong ke Nam Gongsu. Apa? Dan kalau aku menang? Tanya Nam Gongsu. Aku tidak memikirkannya. Ada yang Anda inginkan? Ucap Suryong kembali bertanya ke Nam Gongsu. Bagaimana kalau membersihkan kamarku setiap pagi dan malam? Jawab Nam Gongsu. Apa? Si bangsat ini beneran, gumam Suryong. Oke, jadi taruhannya sudah fix ya, ucap Suryong. Ah, kalau kalah jangan menarik kata-katamu, sahut juga Nam Gongsu. Akulah yang harus bilang begitu, yang jadi jurinya, balas Suryong ke Nam Gongsu. Sembari dengan serempak mereka berdua menunjuk ke arah Maegu Kreon. Melihat tingkah mereka berdua, Maegu Kreon hanya bisa menghela nafasnya. Sudah dewasa, tapi kayak bocah, seenaknya saja menentukan, ucap Maegu Kreon. Setelah beradu pendapat sebentar, mereka berdua pun dengan serempak memalingkan wajahnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, scene berpindah ke kediaman Suryong. Terlihat Suryong dengan menggunakan pakaiannya yang berwarna hitam menemui ketiga muridnya, sembari menghempaskan sebuah bungkusan di hadapan ketiga muridnya itu. Murid-murid, mulai sekarang kalian punya waktu 30 menit untuk ganti pakaian seragam ini, lalu kembali ke sini, sekarang, ucap tegas Suryong ke ketiga muridnya. Mendengar perintah itu dari Suryong, ketiga muridnya itu pun menjadi sangat kebingungan. Sudah kubilang 30 menit, tapi kalian kelihatannya santai sekali ya, terang Suryong sembari memasang ikat kepala berwarna merah di kepalanya. Menurut kalian, aku sedang main-main, ucap Suryong lagi dengan ekspresi yang sangat membara ke ketiga muridnya itu. Yang telat tidak boleh makan malam, ucap lagi Suryong memberikan hukuman bagi ketiga muridnya. Mendengar akan hukuman itu, sontak mereka bertiga pun terkejut dan langsung bergegas mematuhi perintah Suryong. 1 bulan ya, mustahil aku kalah dari orang seperti Nam Gongsu. Mulai sekarang, aku akan kembali jadi guru iblis. Jadi, sebaiknya kalian bersiap-siap, gumam Suryong mengatakan niatnya dengan sangat serius di dalam benaknya.